mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas mensulit bintangmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa untuk kita semua. Hari ini hari Kamis, pekan biasa yang pertama. Inspirasi sabda keluarga diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan ayat 45. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat bersua kembali. Tema permenungan kita adalah kemurahan hati Yesus versus kerendahan hati si kusta. Menarik sekali kisah Injil hari ini, yakni tentang seorang kusta yang datang kepada Yesus dan berlutut memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dalam masyarakat Yahudi pada masa itu menganggap bahwa orang kusta itu najis dan kotor, maka mereka diasingkan oleh masyarakat. Mereka tidak diizinkan mengikuti ibadah atau datang ke tempat-tempat keramaian karena mereka dianggap najis dan kotor. Mereka diasingkan karena mereka takut akan menularkan sakit kustanya, maka mereka harus tinggal di luar kota agar masyarakat tidak tertular kenajisan itu. Maka si kusta yang mendatangi Yesus hari ini, kita tahu memiliki begitu besar keyakinan dan kepercayaannya. Dia adalah orang yang memiliki keberanian, berani untuk ditolak, keberanian untuk mencoba dan memohon dengan rendah hati. Dia adalah figur orang yang tidak mau tinggal diam. Dia tidak membiarkan situasi dirinya diasingkan itu begitu saja tanpa usaha. Kerinduan untuk hidup, kerinduan untuk sembuh seperti orang lain sangat mendalam dalam dirinya. Maka dia siap untuk melakukan apapun risiko untuk memperoleh kesembuhan itu. Dia siap menerima risiko kalau dia ditolak oleh Yesus, atau mungkin semakin dicaci oleh orang lain, dan dia pergi mendatangi Yesus. Pastilah orang ini yang memiliki keyakinan yang sangat teguh, kuat untuk sembuh secara lahir dan batin. Dia percaya bahwa Yesus sanggup menolongnya asal Yesus mau saja. Begitu Yesus mau, Yesus punya kuasa untuk itu. Tanpa ragu atau bimbang, dia memohon dengan rendah hati, dengan kalimat yang sungguh menyentuh hati Yesus, memikat hati Yesus, sehingga Yesus pun tidak menolaknya.
Yesus menjawab dengan penuh belas kasihan dan kemurahan, "Aku mau, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh." Dan seorang kusta itu pun sembuh dari kustanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita memiliki keyakinan yang kuat seperti si kusta itu? Apakah kita memiliki keberanian untuk mengalami kesembuhan dalam nama Yesus? Apakah kita sungguh datang ke gereja dengan niat yang kuat untuk berjumpa dengan Yesus dan memohonkan sesuatu kepada Yesus yang sungguh kita butuhkan? Di sisi lain, tanpa kita minta, Yesus tahu apa yang sungguh kita rindukan. Dan si kusta itu sangat tahu apa yang dia sendiri butuhkan. Dan dia sendiri tahu bahwa Yesus sanggup melakukan baginya. Keyakinan yang teguh dalam beriman kepada Yesus akan sungguh memberikan kesembuhan dan kelegaan bagi kita. Karena dia berkata, "Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku dan aku akan memberikan kelegaan padamu." Saudara-saudara, kusta apa yang kita miliki? Mungkin kusta yang kita miliki tidak seperti penyakit kusta yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Kusta kita mungkin kusta yang sungguh sering sekali tidak memiliki iman yang kuat. Kadang kita ragu, kadang kita bimbang, sehingga dalam berdoa pun kita berdoa tetapi ragu, tidak yakin, atau berdoa hanya sebagai rutinitas, tetapi tidak dengan harapan yang kuat bahwa Yesuslah yang punya kekuasa untuk itu semua. Mengapa kita sering ragu? Mengapa kita memohon dengan bimbang? Mari kita belajar dari si kusta ini. Sikap apa yang bisa kita pelajari dari si kusta hari ini? 1. Mengenali diri sendiri dan mengetahui apa yang kita sungguh butuhkan. Dengan demikian, kita berdoa dengan sangat fokus, berdoa dengan sangat sungguh yakin, memohon kepada Yesus, dan yakin bahwa Dialah yang punya segala-galanya. Yang kedua, seperti si kusta, tetap dengan sopan dan hormat dan penuh kerendahan hati, memohon kepada Yesus dengan tekad yang bulat dan siap menerima risiko. Beranikah kita untuk ditolak? Beranikah kita menerima risiko dari tindakan kita, dari hidup beriman kita? Orang kusta itu tidak bisa berkeliaran sebenarnya di kota-kota, di jalanan, atau berjalan bebas masuk ke luar kota, tidak bisa. Orang kusta itu sangat najis, tetapi orang kusta yang dikisahkan hari ini berani melakukan itu. Karena apa? Kerinduan untuk sembuh, kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Maka usaha apapun dilakukan, tekad apapun dilakukan, tanpa ragu dan bimbang. Mari kita beriman dengan teguh kepada Yesus, dengan mengandalkan Yesus tanpa ragu dan bimbang. Ketiga, beriman teguh bahwa Yesus akan mampu melakukan segalanya untuk kita, sesuai dengan kehendaknya dan bukan kehendak kita. Yang keempat, berjumpa, berkontak langsung dengan Yesus, artinya mau membangun relasi melalui hidup doa, melalui kontak langsung, bercakap-cakap langsung dalam hidup harian melalui doa. Karena kita pun ingin disembuhkan secara lahir, secara batin, secara fisik, dan ingin mengalami kesegaran yang berasal dari Yesus. Yesus akan memberikan kelegaan bagi kita. Dan yang kelima adalah yakin akan belas kasih dan kemurahan hati Yesus dalam hidup kita. Dan apapun katanya, mengandalkan Yesus dalam beriman kepada Yesus adalah segala-galanya. Berjumpalah dengan Yesus barang sedetik pun.
melalui doa, dalam keheningan, dan dalam meditasi singkat kita. Semoga kemurahan dan belas kasih Yesus menjadi teladan bagi kita, agar kita pun belajar murah hati berbagi kepada orang lain. Semoga kerendahan hati si kusta memohonkan dengan penuh iman menjadi juga sikap kita dalam hidup beriman kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati kita.